Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anatea Lita, inilah kabar Sumatera. Perairan Laut Nias Utara dicemari limbah aspal dari kapal tanker milik asing yang karam di lepas pantai Kecamatan Tugala Oyo. Akibatnya 3.000 nelayan terancam kehilangan mata pencarian. Sudah 1 bulan tumpahan aspal dari kapal tanker berbendera Gabon belum teratasi. 3.500 ton aspal terus meluas mencemari perairan Laut Nias Utara di Kepulauan Nias. Sejumlah nelayan sudah sulit mendapatkan tangkapan ikan. Alat tangkap milik nelayan rusak dipenuhi cairan aspal lengket merusak jaring. Nelayan-nelayan penangkap ikan, khususnya ikan terbang, menggunakan alat tangkap jaring ini mengeluh bahwa karena alat tangkap mereka sudah tersangkut dengan aspal. Ini beberapa sudah kita ambil identifikasi contoh-contoh yang sudah merasa dirugikan. Sementara tumpahan aspal juga merusak terumbu karang. Selain itu, lobster di keramba nelayan Nias Utara mati sebelum dipanen dan tumpahan aspal merusak kawasan wisata perairan di kawasan Kabupaten Nias Barat hingga Nias Selatan. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya ketika sedang tadarus di dalam masjid di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain itu, pelaku juga menganiaya ayahnya dengan senjata tajam. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Muhsin tega membunuh ibunya ketika sang ibu sedang tadarus di dalam masjid di Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain menganiaya sang ibu, Muhsin juga menganiaya ayahnya dengan sebilah parang. Petugas dan warga yang melihat kejadian tersebut mencoba membujuk Muhsin agar menyerahkan senjata tajam yang ia bawa, namun gagal. Hingga akhirnya petugas terpaksa menembaknya di bagian kaki. Dua orang tua daripada tersangka ini sempat harusan. Kemudian secara tiba-tiba pelaku atau tersangka ini melakukan penganiayaan kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher, dan kemudian setelah itu bapaknya keluar dari masjid dan minta pertolongan. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Seorang karyawan dealer motor menggelapkan uang perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Modusnya, pelaku menjual 11 motor namun uang penjualan tidak disetorkan ke perusahaan. Wanita ini selama 2 tahun menjual belasan motor, namun uang penjualan tidak disetorkan ke perusahaan tempat ia bekerja di Batam, Kepulauan Riau. 11 motor telah RL jual. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli mobil, dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, pihak perusahaan rugi 200 juta rupiah. Polisi menangkap RL di kawasan Batu Aji. Kasus ini terungkap setelah seorang konsumen melakukan pembayaran untuk pembelian motor seharga 22 juta rupiah, namun motor tak kunjung diantar. Modus operandi konsumen membeli motor di dealer tersebut, yang melayani atau meladeni konsumen tersebut adalah tersangka. Ketika konsumen mau menyerahkan uang atau melakukan pembayaran, itu uang tidak disetorkan kepada pihak PT, tetapi dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam rekening tersangka. Dalam pemeriksaan terungkap, ada 3 konsumen yang telah melakukan pembayaran pembelian motor, namun motor tak kunjung diantar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, menjaga negara kita dan pastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. FIFA secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sejumlah hal menjadi catatan untuk FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Akankah FIFA memberi sanksi untuk Indonesia? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab jika sanksi diberlakukan FIFA? Pupus sudah mimpi Indonesia untuk menghelat Piala Dunia Junior U20. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyatakan telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Dalam suratnya, FIFA akan segera mencari pengganti Indonesia dengan waktu penyelenggaraan masih sesuai yang telah ditetapkan, yakni pada pertengahan Mei 2023. FIFA mencabut status tuan rumah tersebut lantaran situasi yang ada di Indonesia tidak memungkinkan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Tidak dijelaskan secara rinci alasan FIFA mencabut status Indonesia menjadi tuan rumah. Pencoretan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi pukulan telak bagi sepak bola tanah air, termasuk bagi para punggawa timnas U20 yang sudah mematangkan diri jauh-jauh hari.
Sangat-sangat kecewa ya, dan ada beberapa pemain yang menangis dan termasuk saya sendiri akhirnya harus meneteskan air mata saya juga, karena ya itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pemain ya, karena harapan mereka bisa tampil di event Piala Dunia harus hilang dengan tiba-tiba dengan berita yang hanya 2 bulan sebelum kita akan tampil di Piala Dunia U20, dan itu saya bisa merasakan pemain sangat-sangat sedih untuk kejadian ini sih. Kalau hati saya pribadi sebenarnya sedikit berkecamuk ya, karena di satu sisi saya sedih, saya melihat pemain pada nangis, itu membuat kita dari coaching staff sedikit-sedikit ikut terhanyut sedih ya. Tapi kita di sini sebagai coaching staff harus membesarkan pemain ya, kalau situasinya memang ini yang menjadi situasi yang terjadi saat ini menjadi pemikiran buat kita semua juga, dan harapannya pemain bisa cepat bangkit dan bisa lebih kuat lagi untuk kedepannya. Untuk itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui para punggawa Garuda Nusantara dan pelatih Sinteyong. PSSI meminta maaf kepada para pemain Timnas Indonesia U20 dan pelatih atas kondisi ini. Saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Coach Sinteyong dan seluruh tim manajer, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang harus kehilangan mimpi bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi, sekali lagi saya ulangi, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Sekarang hilang, kita belum tahu nasib selanjutnya. Apakah kalau dipindah tempatnya kita masih bisa sebagai peserta dari 24 itu atau tidak? Kita belum tahu. FIFA tetap akan mengawal proses reformasi sepak bola di tanah air, seperti yang telah dibuat pasca tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober 2022. Belum disebutkan secara pasti bagaimana status tim Indonesia U20 di Piala Dunia. Potensi sanksi yang akan diberikan oleh FIFA juga belum pasti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan tentang kontroversi transaksi 349 triliun rupiah di depan Komisi 3 DPR RI. Sejumlah anggota DPR sempat menyampaikan interupsi saat Mahfud menyampaikan pemaparannya hingga memicu ketegangan. Usai rapat, Komisi 3 DPR berencana memanggil Menkyu Sri Mulyani untuk mencocokkan data yang disampaikan dengan Mahfud. Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI untuk memberikan penjelasan tentang kontroversi transaksi janggal 349 triliun rupiah. Dalam rapat dengan DPR, Mahfud MD menyebut ada kekeliruan pemahaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menko Polhukam menyatakan informasi ditutup dari bawah sehingga tidak sampai kepada Menteri Keuangan. Datanya bisa ambil di sini, bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil, bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah, sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Suasana rapat Komisi 3 DPR sempat berlangsung tegang. Sejumlah anggota DPR mengajukan interupsi saat Mahfud MD menyampaikan pemaparan di depan anggota Dewan. Usai rapat, Komisi 3 DPR RI menyatakan akan memanggil Menteri Keuangan dan PPATK untuk mencocokkan data laporan transaksi janggal yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait dengan informasi apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami. Kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan
Pak Menko dan PPATK untuk mensinkronisasi hasil laporan yang dimiliki oleh Pak Menko sebagai Ketua Komite Nasional TPPU dengan Bu Menteri Keuangan. Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan adanya dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan dengan nilai fantastis 349 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penjualan narkotika yang merupakan barang bukti jenis sabu sebanyak 5 kg. Jaksa meyakini Teddy Minahasa bersalah dalam kasus tersebut. Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat menegakkan kita dan memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital.
Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Pemirsa, di Lok Semawe Aceh ada menu khas bulan suci Ramadan yaitu kuah belanggong. Bentuknya kuah kental dengan cita rasa rempah-rempah khas Aceh. Bila Anda ke Lok Semawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya, rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat, perlu cara tersendiri seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitung-hitungan satu ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka, kalau untuk khas di Aceh besarnya. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Semawe Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Masjid Sa'adah di Kenagarian Gurun merupakan salah satu masjid tertua di Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1910 memiliki sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturalnya. Inilah Masjid Sa'adah yang terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduka Intan, seorang saudagar terkenal asal Corong Gurun dan pemuka etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang bernama Letnan Goan Hoat. Masjid ini mendapat sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturnya.
terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyak suku yang ada di Corong Gurun. Berusia lebih dari 105 tahun, Masjid Sadat telah beberapa kali mendapatkan perbaikan, seperti perbaikan kubah, atap, retrofit, penyangga atas masjid. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Filosofi dari arsitektural ini, arsitektural dari pembangunan Masjid Sang Anda Gurun ini, itu melambangkan tiang utama yang 4 ini melambangkan suku-suku tiangnya 5, 4 yang di bawah, kemudian tiangnya 1 di atas, itu melambangkan suku-suku yang ada di Nagari Gurun. Ada suku Koto, suku Petapang, suku Putih Anyir, suku Bendang, dan suku Piliang. Masjid Sadat telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini masjid masih digunakan oleh masyarakat Corong Gurun untuk ibadah sholat 5 waktu dan salat tarawih di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada sebuah menu makanan yang cocok dijadikan menu berbuka puasa, yaitu laksan. Makanan khas Palembang ini hadir dengan inovasi kuah susu yang memberikan cita rasa gurih dan creamy. Jadikan pasta. Oke, terus kita masukin sagu. Laksan terbuat dari adonan ikan giling, sagu, dan air. Pakai spatula. Lalu dibentuk gepeng panjang dan direbus hingga matang. Sementara untuk kuahnya terbuat dari bawang putih, bawang merah, jahe, dan laos yang dihaluskan, kemudian ditambah bumbu-bumbu, serta kaldu dan susu evaporasi. Terakhir, irisan laksan dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak dengan api kecil hingga matang. Laksan kuah susu pun siap dihidangkan dengan taburan daun kucai dan bawang goreng sebagai khasnya. Menurut pelanggan, rasa laksan kuah susu terasa lebih creamy dan gurih dari laksan biasanya. Untuk harganya pun tak membuat kantong bolong, yakni dibanderol Rp25.000 per porsinya. Kalau dari segi rasa, laksan ini agak beda dari laksan yang kebanyakan. Kalau yang biasa saya nikmatin itu laksannya yang kuah santan, kalau ini kuahnya kuah susu. Jadi rasa kuahnya lebih gurih. Lebih gurih. Emang langganan beli di sini? Langganan, karena kalau bulan puasa emang kita di rumah itu menu buat buka puasa biasanya menu-menu khas Palembang. Penjual mengatakan setidaknya 100 hingga 150 porsi laksan terjual dengan menghabiskan 3 kg ikan tenggiri dan ikan gabus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Koptra, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Natalia Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.